Hai semuanya, kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana China membuat kehebohan dengan jet siluman yang tidak bisa dideteksi, dan drone tempur miliknya, yang menimbulkan kekhawatiran di Pusat Komando Angkatan Bersenjata Terkemuka Dunia, yaitu AS, dan kita juga akan mempelajari bagaimana cara China membangun waduk di tengah gurun pasir, yang berhasil mengatasi penggurunan. Tidak hanya itu, China juga membuat dunia terpesona dengan inovasi teknologi pengeboran minyak dan gas alam terbarunya. Seperti apa? Mari kita lihat bersama. April tahun 2025 menjadi titik balik dalam sejarah penerbangan militer global. China secara resmi meluncurkan jet tempur generasi ke-6 terbarunya, J-50 ke langit. Jet tempur ini sudah menimbulkan kekhawatiran di Pusat Komando Angkatan Bersenjata Terkemuka Dunia. Ini bukan sekedar evolusi, ini adalah lompatan kuantum dalam teknologi superioritas udara. J-50 bukan sekedar penerus J-20, tetapi jet tempur generasi ke-6 yang telah dikembangkan China dengan sangat rahasia selama lebih dari 10 tahun. Proyek ini diawasi oleh perusahaan dirgantara China, AVIC, bekerja sama erat dengan lembaga militer dan pusat penelitian kecerdasan buatan. Jet tempur ini mampu beroperasi sepenuhnya secara otonom, tanpa pilot, atau dalam mode manusia dengan tambahan kecerdasan buatan, di mana sistem membantu pilot dalam membuat keputusan yang sangat cepat. J-50 dapat mengoordinasikan kawanan drone di udara, yang berubah menjadi pusat komando langsung di langit. Uji coba eksperimental menunjukkan penggunaan kamuflase aktif panel internal, mampu mengubah karakteristik visualnya, sehingga membuat deteksi menjadi jauh lebih sulit. Menurut data pengawasan satelit penerbangan, J-50 berlangsung selama 47 menit, dan termasuk pengujian rudal hipersonik, rudal yang sebelumnya diklasifikasikan di bawah program Dark Sword Insinyur, juga menguji jenis pertahanan cyber baru, di mana pesawat tempur tersebut mencoba untuk melawan serangan elektronik eksternal secara real-time, dan berhasil mengatasinya tanpa kerugian apapun. Dengan kedatangan J-50, China secara resmi memasuki perlombaan untuk mendominasi udara di tingkat yang baru. Militer China juga secara aktif mempersiapkan diri untuk perang masa depan. Di samping menguji jet tempur terbaru, insinyur dari perusahaan China, Kestrel Dynamics, salah satu perusahaan terkemuka di bidang penerbangan tak berawak terkoordinasi, telah mendemonstrasikan segerombolan drone militer. Demonstrasi tersebut dilakukan dengan menggunakan drone kecerdasan buatan Micro Kestrel KD-12, yang merupakan drone kompak dan sangat lincah, yang dirancang khusus untuk misi kompleks sebagai bagian dari segerombolan otonom. Perusahaan tersebut memamerkan lepas landas tersinkronisasi dari lebih 60 drone yang semuanya beroperasi tanpa kendali terpusat. Setiap unit terhubung ke jaringan mesh yang mengatur sendiri, yang memungkinkan setiap elemen segerombolan berinteraksi dengan perangkat di sekitarnya dan langsung beradaptasi dengan perubahan situasi. Inti dari perilaku cerdas drone terletak pada arsitektur jaringan saraf terdistribusi, yang dibuat melalui pelatihan dalam lingkungan simulasi. Drone KD-12 mampu menganalisis perilaku tetangga mereka, membentuk formasi 3 dimensi yang kompleks, dan menyesuaikan jalur penerbangan mereka secara real-time. Kawanan drone ini mampu membuat keputusan independen, memilih pemimpin, menetapkan peran, dan menyelesaikan misi, bahkan jika koneksi dengan stasiun darat terputus. Militer China juga telah meluncurkan jenis unit kendaraan udara pengintaian tak berawak, yang disebut Recon Bird, sebuah pesawat tanpa awak yang dirancang dalam bentuk burung yang realistis. Perkembangan teknologi tinggi ini disamarkan sebagai burung biasa, baik dalam penampilan maupun gaya terbangnya. Perangkat ini dilengkapi dengan sayap yang mengepak, yang memungkinkannya bergerak di udara tanpa diketahui, menyatu dengan lingkungan alam. Recon Bird dimaksudkan untuk pengumpulan intelijen, pengawasan rahasia, dan pemantauan video di daerah dengan sensitivitas tinggi.
Recon Bird dilengkapi dengan kamera resolusi tinggi, sistem transmisi data real-time, dan dapat digunakan baik pada siang maupun malam hari, termasuk dengan bantuan sensor inframerah. Berkat bentuk dan gerakannya, hampir tidak menimbulkan kecurigaan baik dari manusia atau musuh. Cina benar-benar gila, 180.000 pekerja beserta insinyurnya diutus di tengah gurun, yang menentang segala rintangan, dan mengubah arah sejarah. Bayangkan bentang alam gurun yang luas sejauh mata memandang, tandus dan sunyi, tanpa tanda-tanda kehidupan. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda, bahwa di jantung hamparan tak bernyawa ini, sebuah proyek besar sedang berlangsung yang akan mengubah segalanya. Ini adalah kisah 180.000 pekerja dan insinyur China yang bekerja keras, mengubah gurun menjadi kota megah yang luar biasa. Di sini, sebuah mega proyek ambisius sedang berlangsung, mengubah lahan gurun yang tidak ramah, menjadi oasis hijau yang ramai, penuh dengan kehidupan dan peluang. Dalam beberapa menit ke depan kita akan mengungkap detail menarik dari usaha luar biasa ini. Gurun-gurun di Cina meluas pada tingkat yang mengkhawatirkan, menelan lahan pertanian yang berharga, dan membahayakan mata pencaharian jutaan orang. Namun pemerintah China tidak tinggal diam, mereka telah meluncurkan proyek besar gurun yang ambisius, untuk memerangi penurunan secara langsung, dengan membangun waduk-waduk gurun besar, yang menyimpan air untuk irigasi, dan penggunaan lainnya, yang pada akhirnya meningkatkan pasokan air setempat, dan kualitas hidup. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa membangun di tengah gurun? Proyek cerdik ini merupakan solusi untuk masalah kritis. Dengan membangun waduk dan menghijaukan gurun, Cina berjuang untuk melindungi rakyat, ekonomi, dan lingkungannya. Dan inti proyek ini adalah Waduk Han Hai Pearl, waduk gurun yang mengubah segalanya. Setelah selesai, Han Hai Pearl akan mampu mengairi lahan seluas 900.000 meter persegi, mengubah pasir tandus menjadi tanah subur. Waduk raksasa ini dapat menampung 148 juta meter kubik air, untuk menyediakan air minum bersih, bagi 250.000 orang di wilayah sekitarnya. Pertanyaannya, dari mana semua air itu berasal? Air pemberi kehidupan tersebut bersumber dari Sungai Seriang, yang mengalir melalui koridor Hosi di Andes Chili. Air ini tidak hanya akan mengubah landscape, tetapi juga membawa peluang ekonomi baru bagi wilayah tersebut, termasuk pertanian, pariwisata, dan perikanan. Membangun waduk di gurun bukanlah hal yang mudah. Ribuan pekerja Cina yang berdedikasi, menghadapi kondisi yang sulit, dan tantangan teknik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun dengan tekad dan komitmen terhadap masa depan negaranya, mereka membuat hal yang mustahil menjadi kenyataan. Mega proyek ini merupakan bukti ketangguhan, dan semangat inovatif Cina. Meskipun biaya proyek tinggi dan padat karya, mereka berpandangan jauh ke depan, menyadari bahwa manfaatnya akan jauh lebih besar daripada biayanya dalam jangka panjang. Upaya luar biasa ini tampaknya akan menjadi pengubah permainan sejati bagi Cina dan dunia. Saat waduk tersebut mulai digunakan, mereka akan menjadi surga bagi wisatawan yang mencari keindahan oasis gurun, perairan jernih yang dikelilingi pepohonan hijau subur, dan bukit pasir yang menakjubkan akan menciptakan pemandangan indah, yang pasti membuat pengunjung kagum. Dan pariwisata akan membawa lebih banyak peluang ekonomi, dan membantu merevitalisasi wilayah tersebut. Sekarang mari kita jelajahi lebih dekat tantangan yang dihadapi selama pembangunan Waduk Han Hai Pearl. Ketika waduk ini dibangun pada tahun 1958, mesin-mesin belum semaju sekarang, dan sumber daya seperti makanan dan pakaian masih langka. Kendati menghadapi kendala tersebut, orang-orang yang bekerja keras tetap bertahan, karena yakin bahwa usaha mereka pada akhirnya akan membuahkan hasil. Salah satu tantangan utamanya
adalah mencegah hilangnya air akibat penguapan akibat panasnya gurun. Untuk mengatasi hal ini, proyek ini melibatkan penanaman tanaman, untuk membantu menahan air, dan mencegah waduk mengering. Tekad ini luar biasa, ini telah menghasilkan terciptanya ekosistem yang unik, dan berkembang pesat di tengah gurun. Proyek besar gurun China tidak hanya difokuskan pada penyediaan air, dan penghijauan gurun, tetapi juga pada penciptaan masyarakat yang berkelanjutan, jalan raya, rel kereta api, dan unit pembangkit listrik fotovoltaik baru, telah dibangun di seluruh gurun, menghubungkan daerah-daerah yang dulunya terisolasi, dan menyediakan akses ke sumber daya dan peluang penting. Membangun infrastruktur ini memberdayakan masyarakat, untuk merebut kembali tanah mereka dari gurun yang semakin meluas, dan membangun masa depan yang lebih cerah bagi diri mereka sendiri, dan keluarga mereka. Namun ini bukan hanya tentang transformasi fisik yang terjadi, proyek ini juga membawa perubahan signifikan, dalam pola pikir masyarakat. Mereka mempelajari pentingnya pelestarian lingkungan, dan kehidupan berkelanjutan, memastikan bahwa generasi mendatang, akan terus menikmati hasil kerja keras mereka. Proyek besar gurun China, merupakan contoh cemerlang mengenai kekuatan, kecerdikan, dan tekad manusia. Nah, bagaimana menurut kalian tentang video ini? Semoga ada pelajaran penting yang dapat diambil dari video ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk sukai, bagikan, dan subscribe di channel ini. Pernahkah kalian bertanya-tanya, sejauh mana Cina telah melangkah untuk memajukan masa depannya? Nah, terobosan pengeboran minyak lepas pantai Cina, mendorong batasan teknologi laut dalam menjangkau perairan yang lebih dalam, membangun platform yang lebih kuat, dan membuka cadangan minyak tersembunyi yang besar. Ini bukan peningkatan biasa, ini adalah transformasi energi skala penuh, yang terjadi tepat di bawah ombak besar di tengah lautan. Dari Laut Cina Selatan hingga Teluk Bohai, Cina mengukir sejarah. Video kali ini kita akan melihat bagaimana mesin pengeboran canggih, dan strategi laut dalam China mengubah semua yang kita kira ketahui, tentang eksplorasi minyak. Bayangkan menemukan cadangan minyak bawah laut yang begitu besar, sehingga dapat mengubah seluruh strategi energi suatu negara. Itulah yang dilakukan Cina, dengan ladang minyak Kenali 61 di Laut Bohai. Proyek lepas pantai yang inovatif ini, lebih dari sekedar lokasi minyak biasa, memiliki lebih dari 100 juta ton cadangan minyak. Itu menjadikannya salah satu penemuan minyak lepas pantai paling signifikan dalam sejarah Cina. Ladang minyak ini dibagi menjadi 3 blok besar, yang didukung oleh 9 platform lepas pantai canggih, dan total 177 sumur produksi. Angka-angka ini menyoroti skala dan kompleksitas operasi ini. Yang lebih mengesankan adalah kilang minyak ini beroperasi di perairan dangkal dengan kedalaman rata-rata hanya 19 meter, yang menambah efisiensi dan aksesibilitasnya. Kenali 61 sekarang menjadi simbol tekad Cina untuk menjadi lebih mandiri dalam energi, dan mandiri dalam teknologi. Sekarang mari kita kembali ke laut dalam. Perusahaan Minyak Lepas Pantai Nasional China, CNO, telah mencapai tonggak penting dalam pembongkaran lepas pantai, dengan penemuan ladang gas Ling Sui 361, terletak jauh di bawah permukaan Laut Cina Selatan. Ladang gas ini berada pada kedalaman yang luar biasa, yaitu 1.500 meter, menyembunyikan lebih dari 100 miliar meter kubik gas alam. Yang membedakan pencapaian ini adalah, bahwa gas alam tersebut terletak hanya 210 meter, di bawah dasar laut, sehingga menimbulkan serangkaian tantangan pengeboran yang langka dan rumit. Namun melalui teknologi mutakhir, dan rekayasa yang tepat, CNO telah berhasil mengekstraksi sumber daya dari lokasi yang sangat dalam ini. Metode inovatif mereka tidak hanya mengatasi kondisi bawah laut yang ekstrim, tetapi juga meningkatkan standar untuk proyek minyak dan gas lepas pantai di masa depan. Terobosan dalam pengeboran minyak lepas pantai ini meningkatkan cadangan energi Cina, dan memperkuat tujuan jangka panjang negara itu untuk meningkatkan kemandirian energinya, melalui pengembangan sumber daya strategis di wilayah laut terpencil. Di Laut Cina Selatan yang terus berkembang, dan kaya sumber daya,
pengeboran minyak lepas pantai telah mencapai tonggak sejarah yang mengesankan, dengan diperkenalkannya platform minyak lepas pantai 982, terletak 130 km dari pantai Sonia. Teknologi pengeboran minyak lepas pantai generasi ke-6 yang canggih ini, menawarkan kemampuan yang luar biasa. Salah satu fitur menonjolnya adalah, sistem tenaga pemosisian dinamis, DP3 yang canggih, yang memberikan stabilitas yang tak tertandingi, memungkinkan platform mempertahankan posisinya dengan akurasi tepat, hanya dalam jarak 0,1 meter. Ketepatan ini memastikan mesin bor dapat secara efektif menavigasi kondisi laut yang tidak diprediksi, sambil mempertahankan kinerja optimal untuk ekstraksi minyak. Sejak dibuka pada tahun 2018, platform minyak lepas pantai 982 telah mengebor 68 sumur yang mengesankan, memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya penemuan minyak berkelanjutan di Cina. Platform ini tidak hanya menjadi bukti kemajuan pesat China dalam teknologi pengeboran lepas pantai, tetapi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan keamanan energi nasional dan memperkuat kemampuannya untuk memanfaatkan sumber daya besar di bawah Laut Cina Selatan. Dalam langkah signifikan menuju tanggung jawab lingkungan, China telah memulai proyek penyimpanan karbon lepas pantai pertamanya di Laut Cina Selatan, sebuah langkah besar dalam menanggulangi dampak lingkungan akibat pengeboran minyak. Proyek ini menangkap emisi karbon dioksida yang dihasilkan oleh kilang minyak lepas pantai dan menyimpannya jauh di bawah dasar laut pada kedalaman 800 meter. Inisiatif inovatif ini memiliki potensi untuk mengimbangi volume karbon yang mengesankan, kira-kira setara dengan penanaman hampir 14 juta pohon. Dengan mengintegrasikan teknologi penangkapan karbon dengan ekstraksi minyak lepas pantai, Cina tidak hanya mengurangi jejak karbon di sekitar energinya, tetapi juga memelopori model pengeboran lepas pantai yang berkelanjutan. Keberhasilan proyek ini menetapkan kebijakan presiden yang penting untuk menggabungkan pengembangan industri dengan tanggung jawab ekologis. Menurutnya, komitmen China terhadap solusi energi yang lebih bersih dan praktik berkelanjutan dalam mengejar keamanan energi. Dengan demikian, proyek penyimpanan karbon lepas pantai ini menandai pencapaian signifikan dalam upaya Cina untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.